Pioneers, welcome teman-teman semua. Apa kabarnya malam hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan semangat, sehat juga, internetnya juga bagus ya, jadi bisa dengan lancar dan juga harus selalu semangat untuk mengikuti sesi malam hari ini. Oke, halo semuanya yang sudah datang hadir tepat waktu. Semoga masih pada semangat ya untuk mengikuti sesi malam hari ini. Oke, langsung aja teman-teman, jadi selamat datang. Kita hari ini akan ada practical simulation dan juga Q&A session, masih, sedikit nyambung dengan yang kemarin ya, bukan sedikit sih, memang nyambung dari yang kemarin. Jadi agenda kita malam hari ini akan ada practical simulation bersama instructor. Nanti di akhir sesi kita akan ada Q&A session juga, dan di akhir aku akan mengingatkan kembali ke teman-teman semua terkait tugas. Nah, tata cara untuk mendapatkan sertifikat itu seperti apa, aku akan mengingatkan kembali ke teman-teman semua nanti di akhir sesi, gitu. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan sembari menyimak sesi hari ini, misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung aja drop pertanyaannya di, live chat ya, yang ada di YouTube, teman-teman. Itu. Selain di live chat juga boleh di Slido, link Slido mungkin aku boleh minta tolong bantuannya Mimin atau tim support squad untuk dibantu kirimkan lagi. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau misalnya kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk ya teman-teman karena keterbatasan waktu. Oke? Oke, nah, jadi, langsung aja, kita mulai dulu sesi di malam hari ini. Kita akan masuk ke sesi practical simulation part 2. Kalau kemarin kan kita udah ya yang part pertamanya, kita akan, nyambung lagi di sesi malam hari ini, masih bersama dengan masih bersama dengan Kak Diki Atmojo. Ada yang join kemarin? Atau mungkin kemarin ada yang ketinggalan, nggak apa-apa aku bantu kenalkan lagi. Jadi malam hari ini teman-teman akan ditemani kembali oleh Kak Diki. Beliau adalah web dan juga SEO spesialis yang ada di Bali Management Villa dan juga salah satu Revoyu Full Stack Instructor. Dan yang akan menemani teman-teman juga nih di sesi malam hari ini. Jadi buat yang kemarin udah join, pasti tahu seseru apa sesinya. Tapi buat yang kemarin ketinggalan, nggak apa-apa, semoga masih bisa nangkep ilmu yang di-share sama Kak Diki di malam hari ini. Oke. Nah, jadi biar nggak berlama-lama lagi, langsung aja aku undang Kak Dikinya ya untuk, menyapa dan juga, say hello ke teman-teman semua. Halo Kak Diki. Gini. Halo Kak, apa kabarnya Kak Diki? Sorry masih mute ternyata. Udah bilang hai kenceng banget ternyata masih mute. Hai teman-teman. Halo, halo, Halo. halo. Ketemu lagi sama Kak Diki ya, teman-teman. Gimana Kak Diki masih semangat dong ya? Semangat banget. Oke, terlihatnya teman-teman juga udah pada semangat nih Kak di kolom live chat. Gimana kalau kita langsung mulai aja untuk sesi bersama Kak Diki? Oke. Oke, sip. Kalau gitu langsung aja Kak, sesinya aku serahkan ke Kak Diki. Silakan ya Kak. Thank you Amanda untuk introduction-nya. Aku mau ucapin selamat malam teman-teman Revonder semuanya. Semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Yes, dan juga tetap semangat ngikutin sesi hari ini ya. Terima kasih banget yang udah join kemarin. Hari ini join lagi. Kalau mungkin yang kemarin belum sempat join, salam kenal dari aku. Oke, namaku Diki Atmojo. Oke, jadi tanpa berlama-lama, kita mungkin langsung aja masuk ke sesi berikutnya. Kemarin kita udah bahas tentang sedikit tentang apa itu SEO, kenapa kita harus memperdalam tentang SEO, apa sih gunanya untuk bisnis, cara kerja search engine seperti Google, Bing, Yahoo dan lain sebagainya itu seperti apa sih, kita juga udah sempat kulik-kulik kemarin ya. Nah sekarang lebih ke gimana sih caranya kita bisa bikin konten yang valuable buat user kita dan pada akhirnya nanti itu bisa uh, menjadi pendongkrak kesuksesan bisnis kita secara online. Nah, oke, sekarang kita masuk ke konten. Nah, gimana caranya bikin konten? Kita masuk ke sesi hari ini ya. Oke. Nah, kemarin udah bikin kita udah tahu tentang konten. Ada tipe-tipe konten juga, ada homepage, mungkin sedikit nge-refresh juga buat teman-teman ya. Ada homepage itu di sebuah website itu ada homepage, about page,
artikel blog, product page, service, kontak, FAQ dan lain sebagainya. Itu semua adalah konten. Nah, sekarang kita mau kulik sedikit konten yang berkualitas atau high quality content itu seperti apa. Karena apa? Seperti teman-teman masih ingat, kalau kemarin aku sempat jelasin juga, ini bukan salah satu ya, justru mungkin yang paling penting gitu. Jadi ranking factor di sebuah website. Jadi di sebuah SEO plan, SEO strategi itu konten yang berkualitas, yang memberikan value lebih kepada user kita, kepada customer kita, itu sangat-sangat penting gitu ya. Jadi sekarang kita kulik dulu secara teori kayak gimana sih high quality content itu dan apa sih high quality content itu. Oke, apa itu high quality content? Nah, secara umum, jadi high quality content itu adalah konten yang memiliki higher engagement. Nah, higher engagement itu artinya banyak yang datang gitu kan ya. Terus mungkin kalau biasanya teman-teman ngelihat di salah satu halaman website ada tombol share, teman-teman mungkin kadang-kadang nge-share itu di apa namanya, di storiesnya Instagram atau mungkin ke WhatsApp-nya temennya teman-teman. Temennya teman-teman. Jadi misalnya ada barang bagus gitu ya di salah satu e-commerce, terus kemudian nge-share produknya lagi promo nih. Nah, itu juga termasuk engagement gitu ya. Nge-share, terus kemudian banyak yang masuk tentu saja. Terus kemudian kalau di produk toko di e-commerce online itu biasanya banyak yang review, itu termasuk engagement. Higher traffic tadi yang aku bilang itu juga salah satu proof kenapa sebuah konten itu disebut high quality gitu kan. Terus kemudian social sharing, itu yang aku tadi juga udah bilang. Jadi banyak yang nge-share, barang ini ada promo nih, artikel ini bagus, seperti itu. Atau coba kunjungin website ini, dia lagi kasih gratisan dan lain sebagainya. Jadi ini high quality content itu kalau kita bisa persingkat atau ya secara simpelnya adalah konten yang memiliki 3 hal ini gitu ya. Jadi 3 hal ini juga termasuk SEO ranking factor gitu kan, dari sekian banyak ranking factor. Jadi kalau untuk sekedar informasi aja buat teman-teman, Google tidak pernah secara eksplisit menjelaskan ini loh ranking factornya 1, 2, 3, tapi kita bisa mendapatkan informasi ini dari rekan-rekan sejawat kita yang mungkin mereka memang udah benar-benar riset, terus mereka handle banyak website sehingga mereka bisa mengambil perkiraan kira-kira ini nih ranking factornya gitu. Jadi konon katanya itu ada 200 lebih ranking factor, tapi kita bisa persingkat aja. Kemarin aku udah share ada apa namanya, ada konten, ada keyword, ada backlink gitu kan, terus kemudian ada technical dan lain sebagainya. Itu nanti akan teman-teman pelajari lebih detail lagi nanti pas teman-teman sudah join di Full Stack Digital Marketingnya Revuyu. Oke. Nah, terus kalau gitu kita sudah tahu 3 item ini nih, 3 faktor ini yang bisa disebut adalah ciri-ciri dari high quality content. Terus konten-konten seperti apa gitu kan? Nah, ini biasanya yang bisa mendatangkan 3 hal ini tuh ini seperti ini nih, konten, tipe-tipe kontennya. Jadi ada user reviews. Kalau teman-teman pernah misalnya habis bepergian kemana gitu ya, habis berwisata, terus kemudian teman-teman buka TripAdvisor, lihat reviewsnya, ternyata ini, ternyata tempat ini bagus, ternyata harga makanannya murah, seperti itu. Atau mungkin teman-teman juga lihat di Google Map. Nah, biasanya tuh ada, kalau misalnya teman-teman cari coffee shop terdekat gitu misalnya, terus keluar nih coffee shop A, B, C, D. Waktu teman-teman klik coffee shop A gitu misalnya, teman-teman pasti cek-cek dulu nih. Locationnya ini gitu kan. Terus bukanya dari jam segini sampai jam segini. Terus biasanya suka lihat-lihat review tuh. Nah, teman-teman juga lihat, kok reviewnya jelek ya gitu. Misalnya cuman 2, berapa gitu. Wah, kenapa ya? Teman-teman cek di situ. Nah, ini juga termasuk konten yang berkualitas tinggi atau high quality content, mendatangkan engagement di situ. Ada timbal balik, ada
interaksi antara user yang sudah masuk ke halaman tersebut gitu. Seperti di GoFood atau GrabFood atau di Shopee, di Tokopedia, mereka juga pasti setiap barangnya tuh ada user review-nya. Itu juga salah satunya. Terus kemudian yang kedua adalah infografik. Infografik apa ya? Kalau misalnya teman-teman baru pertama kali dengar istilah ini, misalnya teman-teman mau cari tugas kuliah gitu ya, atau cari data atau riset data tertentu gitu. Misalnya jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2020 gitu misalnya. Terus teman-teman biasanya masuknya ke Badan Pusat Statistik nih, gitu kan. Terus biasanya ada langsung tabelnya itu keluar banyak. Nah, mayoritas orang yang masuk dan melihat konten seperti itu akan terlalu pusing. Waduh, terlalu banyak angka gitu. Apalagi karena masih dihantui oleh ketakutan waktu pelajaran matematika gitu. Jadi kalau udah lihat angka itu bawaannya udah pusing aja gitu. Padahal kan itu sebenarnya penting gitu data tersebut gitu. Mungkin untuk tugas kuliah kita, mungkin untuk tugas pekerjaan kita gitu. Nah, biasanya juga selain data yang dalam angka tersebut, biasanya mereka punya yang namanya infografik atau tabel visualisasi data, tapi dengan cara yang lebih enak bacanya gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman lihat, coba aku kasih contoh ya untuk infografik itu seperti apa ya. Jadi biar teman-teman juga ada bayangan gitu. Karena ini terus terang termasuk salah satu konten yang menurutku juga orang itu sering masuk ke situ gitu. Datanya mereka butuh, kemudian cara bacanya juga enak gitu. Jadi mereka juga makin semangat. Nah, tunggu sebentar ya, coba aku klik. Nah, seperti ini teman-teman infografik itu. Kalau misalnya teman-teman belum tahu nih seperti apa sih infografik itu. Nah, ini ada unduh infografis. Ini juga bisa teman-teman nanti copy strategi ini. Misalnya nanti waktu teman-teman udah punya website sendiri atau punya bisnis sendiri yang punya website atau bekerja di satu perusahaan yang punya website dan ngurusin SEO-nya, teman-teman bisa terapkan strategi ini. Misalnya apalagi kalau teman-teman perusahaannya atau bisnisnya itu berbicara tentang data. Nah, infografik ini juga sangat-sangat membantu untuk mendatangkan traffic, mendatangkan engagement, terus kemudian meningkatkan social sharing juga gitu. Jadi termasuk high quality content. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Nah, kemudian ada yang ketiga itu biasanya ada list. List ini misalnya kalau teman-teman pernah baca satu artikel gitu tentang misalnya 10 tempat wisata terbaik di Bali gitu misalnya. Itu termasuk list. Kalau kita bilangnya adalah list artikel. Nah, aku juga coba share di sini mungkin buat gambarannya teman-teman seperti apa sih listicle itu. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, ada di TripAdvisor itu dia sering banget. Nah, jadi ini juga termasuk konten yang tinggi engagement gitu ya, bisa menarik banyak traffic juga karena mereka biasanya cari informasi tapi secara cepat pengennya gitu loh. Oke, aku mau cari objek wisata di Bali. Nah, mereka udah si TripAdvisor ini udah dengan begitu bagusnya membuat atau mendesain tampilan websitenya itu sehingga mudah sekali digunakan gitu kan. Jadi kalau mau cari pantai tinggal mereka bisa filter aja langsung. Apalagi dengan icon gitu kan. Jadi enak orang untuk membacanya. Terus kemudian yang populer di Bali apa aja? Ubud, Kute, dan Pasar Seminyak dan lain sebagainya. Di pantainya juga ini yang paling banyak reviewnya. Kalau kita bisa lihat di sini kan reviewnya banyak-banyak nih, udah di atas 1000 semua nih. Terus kemudian kalau aku lagi mau cari terjun nih, tinggal cari aja di sini juga banyak. Jadi ini juga termasuk konten ya teman-teman ya. Ini konten list namanya. Jadi teman-teman juga bisa terapkan ini nantinya di websitenya teman-teman sendiri.
Oke, kemudian yang keempat itu ada how to guides. Jadi misalnya kemarin aku udah sempet share bagaimana cara membuat kopi susu gula aren. Nah, itu termasuk how to atau resep gitu. Jadi ada urutannya step by stepnya seperti apa gitu kan. Pertama menyiapkan barang-barangnya apa aja gitu, bahan-bahannya apa aja. Kemudian apa aja yang harus dilakukan untuk setiap bahan-bahannya. Mana dulu yang harus dipersiapkan, kemudian menambahkan ini itu dan lain sebagainya. Jadi how to itu biasanya juga karena orang suka sekali mencari informasi tentang segala sesuatu, bagaimana atau cara pergi ke satu tempat, cara membuat sesuatu, atau cara mendownload atau apapun itu, jadi cara apa gitu ya, cara apapun itu biasanya mereka juga suka. Dan ini juga mempunyai opportunity besar untuk mendatangkan traffic, engagement, dan social sharing. Terus kemudian discussion forum biasanya ini untuk website-website yang memang untuk public public ini ya, public forum misalnya. Kalau sekarang udah nggak ada ya kayaknya ya, Kaskus masih ada nggak ya? Itu dulu tuh Kaskus itu juga rame banget apa namanya untuk pengunjungnya, engagementnya. Jadi mereka banyak yang posting, banyak yang ini itu dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau sekarang itu teman-teman bisa sayangnya di ban ya kalau di Indonesia tidak diperbolehkan itu Reddit. Nah, Reddit itu juga semacam itu. Terus ada lagi itu kalau misalnya teman-teman juga pernah buka atau punya account di Medium, itu juga kita bisa bisa termasuk website-website dengan traffic yang tinggi karena mereka mereka bisa generate konten, membuat konten di situ. Mungkin curahan hati gitu atau cara membuat apa gitu atau mereka cuma pengen nulis aja. Nah, jadi forum itu juga termasuk tinggi ya, juga salah satunya Quora, terus apa namanya? Apalagi ya kalau 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 sekarang itu ya. Oke lah itulah, aku agak lupa. Mohon maaf ya. Jadi semacam itu. Jadi itu juga termasuk mendatangkan traffic tinggi, mendatangkan engagement tinggi dan juga social sharing yang tinggi. Misalnya ada satu topik tertentu, kita ingin bahas itu secara private gitu di grup WhatsApp kita, itu bisa langsung di share. Oke, jadi ini high quality content untuk simpelnya ya, mereka punya 3 hal ini. Nah, sekarang gimana caranya membuat high quality content? Nah, kemarin teman-teman sudah aku sharing sedikit tentang perjalanan si laba-laba itu ya, si Spiderbot atau search engine bot itu gimana caranya mereka mengcrawl semua website, ambil informasi dari website sini situ gitu kan. Kemudian disimpan di database, kemudian hasilnya ditampilkan di search engine result page atau hasil pencarian. Nah, selain itu Google itu juga karena itu kan otomatis ya, otomatis karena itu program gitu kan, itu otomatis. Tapi selain Google itu punya program yang secara otomatis bisa ambil semua informasi, mendeteksi semua website yang sudah live, sudah publish, mereka juga punya tim human rater. Nah, apa maksudnya Kak, tim human rater? Jadi Google itu punya semacam reviewer. Nah, reviewer atau kalau di istilahnya Google itu rater, pemberi apa ya? Rater itu pemberi atau menginformasikan kepada Google bahwa oh ini website ini bagus, website ini berkualitas. Itu semuanya memang benar-benar human, nggak ada yang robot. Jadi mereka benar-benar ngelihat satu persatu apa yang ditugaskan hari ini, mungkin misalnya website dari website 1 sampai website 100 gitu untuk hari ini, ayo kerjain website ini menurutmu bagaimana, mereka akan ngeklik itu. Dan ini jumlahnya itu banyak banget, ribuan, ratusan ribu dari seluruh dunia karena website sendiri kan juga banyak banget ya teman-teman ya. Jadi otomatis tim human raternya juga banyak. Nah, mereka itu punya satu guideline tentang seperti apa sih website yang bagus, apa yang bisa dikategorikan website yang memiliki value tinggi dan memberikan value yang lebih kepada user. Itu mereka punya satu guide yang namanya EEAT. Nah, kalau yang dulu sebelumnya mungkin teman-teman pernah belajar EAT, sekarang E-nya nambah 1, jadi EEAT, EAT.
Jadi gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah guideline-nya mereka. Nah, kalau secara singkat kita bisa, secara simpel kita bisa bisa apa namanya, ambil artinya apa sih EAT itu, kita bisa ngambil secara simpel seperti ini. Yang pertama adalah experience. Jadi ini adalah level pengalaman baik yang dimiliki oleh kreator kontennya. Misalnya ada satu artikel yang berbicara tentang berbicara tentang apa namanya, semacam tipe mobil terbaru dari satu pabrikan gitu, misalnya tipe mobil terbaru, dia ngomong ini bla 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 bla. Nah di situ kan biasanya ada writernya siapa nih gitu. Kemudian si human writer ini, timnya Google ini, mereka akan ngecek bener nggak sih orang ini memang berpengalaman di bidang otomotif gitu kan. Kalau ternyata waktu diklik, dicek di LinkedIn-nya, dicek di Instagram-nya, mungkin kita nggak pernah tahu mereka seperti apa, ngeceknya apa sampai di mana-mana gitu. Tapi biasanya biasanya memang ada apa namanya, step untuk ngecek ke akun sosial media mereka gitu. Apa sih yang biasanya diomongin sama ini orang gitu kan. Misalnya yang nulis Diki nih namanya. Terus Diki di LinkedIn tuh sukanya ngomong apa ya? Ternyata dia di Instagram dia sukanya curhat gitu kan. Curhatnya yang nggak penting lagi. Terus di LinkedIn-nya nggak aktif. Kosong semua postingannya. Terus untuk dilihat di profilnya kosong juga. Nggak diisi sama sekali. Nah, itu bisa dianggap sebagai kreator konten yang mencurigakan gitu. Apa dia punya experience ya? Apa punya pengalaman di bidang ini, di bidang otomotif. Nah, itu. Atau brand websitenya sendiri. Nah, setelah kreatornya atau brand websitenya sendiri. Jadi kalau misalnya ada satu website yang bergerak, misalnya anggaplah satu startup, dia itu sebenarnya servisnya adalah bergerak di bidang edukasi gitu misalnya. Bergerak di bidang misalnya pengantaran makanan, food delivery misalnya. Kemudian ada banyak artikel blognya dia itu yang berbicara macam-macam. Ada yang berbicara tentang hewan peliharaan, kemudian berbicara tentang otomotif kayak yang tadi itu aku sempat sharing juga. Terus kemudian berbicara lagi tentang, di artikel blognya itu berbicara lagi tentang harga sayur mayur gitu kan. Jadi kayaknya korelasinya agak aneh ya itu website ini. Jadi food delivery ngomongnya tentang otomotif dan lain sebagainya gitu. Kecuali mungkin memang dia bisa mengambil relevansinya dari situ. Tapi kalau punya konten yang gaduh-gaduh seperti itu akan susah bagi sebuah brand atau bagi sebuah website untuk bisa punya menunjukkan experience di bidang itu. Oke, yang kedua adalah expertise. Jadi kalau tadi itu level pengalaman, yang kedua adalah expertise. Mirip-mirip, tapi kalau experience itu berarti kita bisa lihat, oh ternyata si brand ini dia udah lebih dari 5 tahun nih gitu. Websitenya udah 5 tahun lebih. Berarti kayak, dan konsisten gitu. Kontennya konsisten. Berarti bisa dipercaya mungkin ya. Terus dari level expertise-nya seperti apa? Skill-nya seperti apa? Skill dari si kreatornya misalnya. Dari si penulis blognya. Oh ternyata kayak yang tadi aku sempat share itu juga. Jadi oh ternyata dia di LinkedIn nggak ini nih, nggak banyak ngomong tentang otomotif. Dan itu level expertise-nya bisa dianggap kurang bisa dipercaya seperti itu ya. Experience, expertise kita udah bahas tentang 2E pertama. Kemudian yang A itu apa ya? Jadi yang A itu mewakili authoritativeness atau authority, untuk lebih gampangnya ya kita ngomongnya authority. Authority itu sebenarnya adalah reputasi, seperti reputasi gitu ya. Orang otomatis ya, orang dengan experience yang levelnya bisa dianggap di atas rata-rata, kemudian dengan skill, expertise-nya itu juga di atas rata-rata, maka otomatis si A-nya ini, authority-nya, authoritativeness-nya ini, dia juga jadi punya reputasi yang cukup dipandang gitu di community-nya ya, di niche-nya.
Jadi kalau misalnya seseorang itu dia sering banget ngomong tentang fashion, dia juga jadi kontributor untuk nulis artikel di beberapa media besar seperti itu. Jadi dia sudah menunjukkan pengalaman dan juga keahliannya di situ. Dari ngomongnya, dari gaya penulisannya mungkin. Otomatis dengan dua yang pertama itu, experience dan expertise, reputasinya juga akan semakin naik, semakin naik, semakin naik, gitu ya. Jadi ini juga jadi salah satu acuan dari Google IET ini, experience, expertise, dan authority. Kemudian otomatis juga dari trustworthiness-nya ya, setelah reputasinya naik gitu, jadi otomatis juga kayaknya bisa dipercaya ini gitu. Itu juga dari kreatornya, dari main kontennya, dan juga dari websitenya atau dari brandnya. Jadi semua ini nggak cuma di kreatornya aja, nggak cuma di websitenya aja, tapi dari sebuah website itu secara keseluruhan, dari autornya, dari apa namanya, dari si websitenya, dari brandnya juga, dan juga dari main kontennya ngomong tentang apa. Nah itu ya, ini sebagai gambaran buat teman-teman. Ini kira-kira kalau kita menjelaskan secara simpel itu IIET itu maksudnya ini. Nah ini yang aku ngomong tadi sebenarnya ini adalah guide. Jadi kalau teman-teman mau download guide-nya juga bisa di sini. Ini panjang banget guide-nya dan mungkin juga akan cukup males gitu untuk bacanya. Tapi teman-teman bisa pakai ini sebagai bahan untuk membuat satu konten yang berkualitas. Dan ini diupdate-nya secara berkala ya. Jadi Google selalu mengupdate guide ini. Jadi misalnya apa namanya, ada perubahan di algoritma atau ada perubahan di persyaratan dari si apa namanya, si sebuah website ini untuk dianggap expert atau mempunyai pengalaman atau terpercaya, itu mereka akan mengupdate untuk guide-nya ini. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kita demonstrate 4 hal ini ya, IET ini. Sorry. Jadi kalau dari experience, berbicara topik yang serupa pada platform lain, seperti aku bilang tadi. Terus punya portfolio online yang bisa diakses oleh publik. Jadi misalnya teman-teman berbicara tentang graphic design atau misalnya berbicara tentang fotografi, teman-teman punya portfolio online. Atau misalnya teman-teman nantinya, wah aku doakan ya semoga teman-teman nanti juga bisa punya agensi misalnya kalau yang tertarik. Terus agensinya ini membuat website juga. Nah ini juga penting buat teman-teman juga pasang portfolio online yang bisa diakses oleh publik ini. Oke. Nah kemudian untuk expertise, nah ini juga dari si main kontennya ini bisa memberikan solusi. Jadi misalnya kayak yang tadi, ada orang yang pengen tahu caranya bikin kopi susu gula aren. Di kontennya ini dia udah berbicara dengan sangat-sangat detail, sehingga si user ini bisa membuat kopi susu gula aren dengan sempurna sesuai dengan resep yang dibagikan di konten tersebut. Ini adalah solusi. Atau misalnya teman-teman lagi cari gimana sih cara menghitung, misalnya teman-teman pengen tahu kalau misalnya aku investasi di reksadana bulan ini segini, per bulannya 1 juta misalnya, berapa sih yang aku bisa dapatkan di tahun ke-5 atau tahun ke-10. Nah, terus ada konten yang menampilkan kalkulator. Nah, kalkulator misalnya masukkan investasi bulanan. Nah, teman-teman masukin di situ 1 juta. Terus berapa lama jangka waktu yang Anda inginkan gitu misalnya. Teman-teman masukkan mungkin di 5 tahun atau mungkin kalau dibagi bulan berarti berapa ya? 54 ya. Aku segitu ya. Jadi 5 tahun gitu misalnya. Terus kemudian keluar hasilnya. Nah, itu memberikan solusi. Jadi kita bisa punya gambaran, oh ternyata segini nih perkiraannya gitu ya. Terus juga memberikan informasi komprehensif juga kayak yang tadi aku bilang. Kalau misalnya kontennya adalah cara membuat sesuatu
maka secara step by step, secara jelas, secara detail, konten itu sudah bisa memberikan informasi yang sangat-sangat membantu untuk si user ini. Oke, itu di expertise. Kemudian authoritativeness atau authority itu banyak direferensikan sumber terpercaya seperti media massa. Nah, di sini adalah perannya dari nanti teman-teman akan mengenal istilah media plan. Jadi kita bekerja sama dengan mass media yang punya website tentunya. Terus kita ada press release nih. Nah, seperti ini. Jadi ini kita bisa menaikkan nilai authority dari website atau brand kita, gitu ya. Banyak sumber terpercaya yang mereferensikan website atau konten kita. Jadi ada beberapa contoh juga kalau di website Review itu ada happiness index itu juga banyak direferensikan oleh media-media besar gitu ya. Jadi orang-orang juga makin banyak yang masuk ke konten tersebut gitu. Nah, terus kemudian yang keempat, trustworthiness. Oke, trustworthiness ini biasanya kalau di sebuah website, kemarin kalau teman-teman masih ingat, salah satu tipe konten itu ada about page. Ada juga kalau mungkin teman-teman, aku percaya sih teman-teman juga pasti jarang nih ngelihat satu konten ini, kebijakan privasi atau privacy policy, dan juga terms and condition atau syarat dan ketentuan dari sebuah website. Nah, ini pasti jarang banget nih, karena aku juga jarang. Tapi dari sini nih kita bisa menunjukkan transparansi informasi tentang brand kita. Jadi ini juga salah satu elemen yang wajib dimiliki sebuah website, dari about page, terus kemudian privacy policy, sama ini terms and condition, syarat dan ketentuan. Ada juga cookies policy sekarang itu, kalau teman-teman beberapa website juga sudah secara transparan ini loh, cookies policy kami, privacy policy kami itu seperti ini. Nah, di situ kita bisa lihat, oh ternyata website ini memang dengan serta-merta mereka menunjukkan bahwa kita ini loh pakai cookies, kita bisa pakai data kalian untuk ini itu dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat di situ. Ini trustworthiness bisa dilihat dari konten-konten itu ya. Terus kemudian ada juga review yang bagus. Nah, ini juga kalau misalnya di salah satu startup gitu, dia punya aplikasi tertentu di Play Store maupun di App Store misalnya, kita bisa lihat review aplikasi mereka bagus nggak ya. Oh ternyata bagus, banyak yang download pula. Jadi nilai trustworthiness-nya juga naik di situ. Atau misalnya yang seperti yang aku bilang tadi, kalau mau cari coffee shop terdekat atau restoran terdekat, kita lihat di Google Map itu keluar reviewnya. Nah, itu juga level of trustworthiness-nya juga tinggi di situ. Oke. Nah, biasanya setelah kita kemarin ada framework ya, di set topik gitu kan, pilih seed keyword, kemudian pilih keyword yang relate gitu kan, kita udah punya nih first step-nya untuk bikin konten. Jadi first step-nya ini kita udah punya topiknya, kita udah punya seed keyword-nya, kita udah punya, terus kemudian related keyword-nya kita udah punya, gambarannya kita juga udah punya, untuk subtopiknya mau bahas apa aja. Nah, kemudian biasanya kita juga melakukan competitor analysis. Gimana caranya? Seperti biasa, buka incognito. Nah, buka incognito kayak kemarin. Terus ketik keywordnya teman-teman nih, seed keywordnya apa yang mau dicari. Kalau misalnya aku kemarin kasih contoh adalah wisata Pulau Komodo. Nah, ini maka akan keluar kan ini hasilnya apa aja nih gitu kan. Nah, hasil-hasil yang terlihat di situ itu adalah kompetitor kita, gitu ya. Jadi kita lihat top 3-nya nih, atau top 5-nya, atau top 10-nya, kita bisa cek di situ.
kita bisa klik satu persatu, kemudian kita bisa analisa kontennya seperti apa ya, gitu kan. Oke, kita buka setiap landing page mereka, terus kita analisa struktur outline-nya seperti apa, fiturnya apa aja, terus kemudian kita recap dan kita bikin benchmark. Oke, aku mau kasih contoh. Jadi misalnya nih, kita bisa ketikin sheet keyword kita, wisata Pulau Komodo, kemudian kita lihat nih hasilnya apa aja ya. Terus kita bisa lihat, oh ternyata ada TripAdvisor, terus ada Orami, satu artikel dari Orami. Kita bisa cek juga di FAQ ini apa aja, ada kata data, ada Orami lagi, ada TripAdvisor dan lain sebagainya. Ini ada Indonesia Travel dan ada TripAdvisor lagi. Wah, ini banyak banget TripAdvisor ini ya. Terus ada Klook. Nah, Klook ini adalah salah satu online travel agent baru. Jadi biasanya mereka ini untuk tour gitu ya. Kalau Traveloka kan hotel, penerbangan, kali ini untuk tour. Terus ada juga website media, liputan6.com, IDN Times dan lain sebagainya. Nah, kita bisa pilih 2 aja. Jadi coba kita cek di Indonesia Travel itu seperti apa sih kontennya. Oke, kontennya artikel ya. Jadi kita bisa cek mereka ngomong apa ya di kontennya itu ya. Oke, 10 alasan kenapa kamu harus mengunjungi Taman Nasional Komodo. Itu ya, berarti kita bisa lihat, oh jadi ini topik yang bercerita tentang kamu harus mengunjungi Komodo itu karena alasan-alasan ini nih, gitu. Terus habis itu kita bisa cek di sini. Oh, bisa lihat lebih dekat Komodo, ada foto. Terus kemudian ada keterangan sedikit. Terus untuk subtopik kedua, ini subtopik pertama ya, bisa lihat Komodo. Terus yang kedua, ada juga banyak fauna yang lain. Ada foto, ada keterangan lagi. Oh, ternyata di Komodo juga bisa buat diving. Kita juga lihat keterangannya seperti apa. Dan lain sebagainya sampai 10. Terus kemudian kita bisa cek, oh ada fitur-fitur ini, ada fitur sharing, langsung di share ke Twitter, X ya sekarang ya, bukan Twitter. Terus kita bisa cek juga, oh ada related artikel gitu kan ya. Jadi kita bisa cek-cek, kita bisa klik ini di sini. Nah, setelah itu kita bisa analisa, terus kita bisa bikin benchmark. Nah, kita bisa bikin benchmark seperti ini. Anggaplah yang Indonesia Travel ini. Word count-nya berapa ya? Jadi jumlah katanya berapa di kontennya itu. Jadi ini bisa teman-teman bisa dapat ini sebenarnya ada ininya ya, ada apa namanya? Ada toolsnya. Teman-teman bisa cek nanti kalau misalnya yang belum punya, teman-teman bisa cek SEO one click ya rasanya ya. SEO meta in one click. Ini adalah Chrome extension. Jadi nanti teman-teman install aja di Google Chrome-nya teman-teman. Nanti dia akan keluar di sini. Jadi summary gitu kan. Summary itu nanti dia bisa keluar title-nya apa, jumlah katanya berapa, linknya kemana aja dan lain sebagainya. Coba aku cariin yang jelas ya untuk previewnya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini di sini untuk summary ada title-nya berapa karakter, deskripsinya berapa karakter, keyword, URL dan lain sebagainya. Di sini juga bisa lihat. Terus ini teman-teman juga bisa lihat heading strukturnya. Jadi misalnya setelah judul, terus biasanya ada subjudul.
Nanti teman-teman bisa secara ringkas, secara cepat bisa lihat, oh ternyata dia ngomong tentang ini. Tanpa harus kita ngelihat harus membaca kontennya secara keseluruhan. Jadi teman-teman bisa bikin summary secara cepat juga di sini. Terus habis itu apa lagi ya? Ini ada berapa image. Terus kemudian linkingnya kemana aja, sosial medianya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa coba terus download ini Chrome extensionnya, nanti bisa membantu teman-teman untuk ngerjain tugas juga ya. Jadi sedikit bahas juga, kalau di title ini ada hijau ini hijau ini berarti titlenya teman-teman nggak kepotong. Jadi nggak kepotongnya itu di sini, nggak kepotongnya itu di, kalau kita mencari sesuatu di Google, sorry, nah kalau misalnya, nah misalnya seperti ini, 10 alasan kenapa kamu harus mengunjungi taman titik. Nah ini kepotong dia, istilahnya truncated ya. Jadi kalau dia nanti SEO extensionnya nih, sorry aku minum dulu ya teman-teman. Jadi kalau di SEO extensionnya itu nggak hijau gitu ya, bisa merah, bisa kuning kalau nggak salah, bisa orange, itu ada kemungkinan akan kepotong untuk judulnya. Nah itu nanti akan dibahas lebih lanjut lagi nanti di full stack. Oke, jadi nanti teman-teman juga bisa coba sendiri nih, apa ini paling nggak title sama descriptionnya. Terus teman-teman bisa bikin benchmark seperti ini. Setelah membaca, misalnya di Indonesia Travel, oke, jumlah katanya segini, terus kontennya bercerita tentang apa. Oh, kalau Indonesia Travel ini pakai, teman-teman pakai ini sendiri ya, pakai apa namanya, kreativitas sendiri untuk analisis ini. Kita harus berbuat sekreatif mungkin menganalisa kira-kira bercerita tentang apa nih ya. Pasti aku percaya teman-teman pasti bisa ini untuk melakukan ini, menganalisa, oh ternyata dia cuma berbicara tentang keindahan dan daya tarik Pulau Komodo. Terus kemudian title-nya apa sih secara lengkap, teman-teman juga bisa teman-teman juga bisa tuliskan ini di sini title-nya secara lengkap. Terus strength and weakness, strength-nya apa, teman-teman bisa perkirakan juga. Setelah tadi kita masuk ke Indonesia Travel, nah balik lagi ya, setelah kita masuk ke Indonesia Travel, ternyata dia adalah situs resmi Kementerian Pariwisata. Oke, jadi ini termasuk salah satu strength dari website ini gitu ya. Ya teman-teman juga bisa ketikkan itu di sini, masukkan strength-nya adalah website resmi, berarti dia adalah website pemerintah gitu kan. Terus kalau teman-teman ngelihat dari keseluruhan websitenya, dia punya banyak sekali konten informasi tentang destinasi pariwisata dari seluruh Indonesia. Jadi kita bisa bayangkan jumlah kontennya sangat besar. Tapi kita bisa cek juga untuk kelemahannya apa ya. Kalau kita lihat di artikel ini, oh ternyata dia cuman berbicara secara singkat aja, nggak bercerita lebih banyak lagi gitu kan, tentang pantai Pink Beach atau pantai Pink itu ada apa aja gitu, termasuk kurang begitu lengkap, termasuk kurang mendetail. Itu bisa teman-teman masukkan sebagai weakness, atau mungkin teman-teman menemukan weakness yang lain, bebas banget, teman-teman bisa bikin benchmark seperti ini. Terus kemudian kita pilih salah satu kompetitor yang lain, yang Klook ini. Klook ini punya apa aja ya. Nah ternyata di Klook ini dia berbicara tentang 8 tempat wisata di Taman Nasional Komodo yang bakal bikin kamu terbius bla 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 bla. Jadi ini berbicara tentang 8 spot destination yang ada di sekitar
atau ada di Taman Nasional Komodo. Berarti ini mirip-mirip sama strategi konten kita. Ini bisa teman-teman pakai sebagai benchmark juga. Oke, kita lihat kontennya bercerita tentang apa ya. Terus ini apa ya, tabel-tabel ini. Terus ini, oh ini ternyata ini adalah TOC, sorry, daftar isi gitu ya. Oh ini seperti ini caranya. Teman-teman bisa cek-cek saja untuk websitenya ini mereka punya apa aja fiturnya. Terus kira-kira ini website apa sih gitu. Atau juga bisa cek. Biasanya kalau kita cek ini ada kok informasi dari website ini sebenarnya apa ya, Klook ini siapa sih gitu. Nah, kita bisa cari dulu, kita bisa pelajari kompetitor kita, terus kemudian oh ternyata mereka berbicara tentang macam-macam destinasi nih, ada penjelasan juga sedikit, nggak terlalu banyak, tapi mereka juga punya paket-paket yang dijual gitu, paket-paket yang dijual, jadi kita bisa klik, user itu bisa klik langsung beli paketnya itu. Jadi oh ternyata banyak CTA-nya, banyak call to action-nya ternyata di artikel ini. Nggak cuma sekedar bercerita aja. Ini seperti ini ya, paket tour day trip. Terus kemudian ini internal linking ke activity dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita bisa bikin lagi benchmark untuk artikelnya si Klook ini. Setelah kita cek ternyata wah kata-katanya banyak banget sampai 1000, hampir 2000, 1934. Terus konten analisis remarknya berarti kita bisa summarize, kita bisa menyimpulkan bahwa oh ini dia bikin list artikel tentang spot-spot pariwisata di sekitar Pulau Komodo secara lebih mendetail. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena dia punya link atau button yang mengarahkan ke satu konten yang menjelaskan tentang spot tersebut lebih detail lagi. Apa activity yang bisa kita lakukan di sana misalnya, terus kemudian ada paket-paket apa yang bisa kita beli dan lain sebagainya. Nah, detailnya juga kita bisa masukkan di sini. Terus strength-nya kita juga bisa masukkan juga kayak sebelumnya. Di sini aku pilih coba ini brand travel agent dan sudah terkenal. Dia sudah banyak sekali penggunanya yang menggunakan service dari si Klook ini gitu. Nah, kemudian dia juga memiliki produk yang berhubungan dengan artikel seperti yang tadi kita setelah baca tentang Pulau Padar, terus kemudian ke Pink Beach, itu kita bisa ngeklik untuk tahu produk apa yang berhubungan. Misalnya kita tertarik sama Pink Beach ini, terus kemudian kita klik itu tadi. Kalau kita benar-benar tertarik, si user ini benar-benar tertarik, dia bisa langsung terkonversi menjadi transaksi gitu ya, menjadi orang yang membayar di Klook untuk servis tersebut gitu ya, jadi terkonvert menjadi pembeli gitu istilahnya. Jadi nggak cuman kita sekedar memberikan informasi juga, tapi bisa kita tarik, bisa kita arahkan seseorang tersebut untuk menjadi customer kita. Terus kemudian weakness-nya apa ya? Tapi kalau weakness kayaknya nggak ada ya, tapi pasti ada di semua website itu pasti ada. Pakai aja kreativitas teman-teman. Misalnya kalau dari sini aku ngelihatnya bahwa terlalu banyak informasi yang bisa membuat user kebingungan. Jadi misalnya kalau kita ngelihat di sini, ini banyak banget yang bisa diklik. Nah misalnya kalau anggaplah orangnya mungkin dia nggak terlalu biasa membuka sebuah website gitu atau menggunakan aplikasi tertentu. Misalnya orang-orang yang udah berumur dan nggak begitu terbiasa. Habis itu terlalu banyak informasi yang ada di sini, mereka bisa kebingungan. Apalagi bukanya langsung di gadget, di mobilenya. Karena itu lebih kecil-kecil lagi tuh. Nah itu juga bisa jadi weakness juga buat si konten ini. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanti ngelihat hal lain itu feel free, teman-teman juga bisa masukkan itu ke weakness. Semakin banyak weakness yang kita ketahui, semakin banyak strength yang
kita ketahui dari kompetitor kita semakin bagus. Itu buat benchmarknya kita supaya bisa melebihi mereka gitu ya. Oke, nah sekarang setelah kita tahu benchmarknya, kita bisa bikin yang namanya content brief. Nah, gimana caranya? Jadi sebenarnya dari benchmark tersebut, dari benchmark tersebut kita bisa mencoba menganalisa dan membuat, ya kita bisa amati, tiru dan modifikasi dari konten-konten kompetitor kita gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi yang kita si Klook itu, jadi kita bisa kira-kira konten role-nya ini tentang apa ya? Konten role-nya kita ini, kita bikin benchmark ini. Sorry, kita bikin konten brief. Jadi konten role dari artikel yang mau kita bikin ini adalah misalnya memberikan informasi secara detail gitu ya kepada user tentang 10 destinasi pariwisata di sekitar Pulau Komodo misalnya. Nah, teman-teman bebas menuliskan konten role-nya nih apa. Ini tergantung dari kreativitas teman-teman sendiri. Misalnya role-nya nggak cuman satu, boleh. Misalnya mau dua. Misalnya yang satunya adalah, oke, Klook tadi sepertinya nggak cuman nulis artikel, tapi dia juga mengarahkan user untuk langsung beli produknya. Berarti mengarahkan user untuk bisa melihat produk kita, produk atau service secara langsung untuk bisa mengakses. Nah, anggaplah mengakses. Jadi kita berikan button-button di setiap section artikel kita nantinya supaya orang bisa langsung ngeklik mengarah ke produk atau service kita, sama seperti yang Klook lakukan. Nah, mungkin konten role seperti ini, teman-teman bisa bikin. Teman-teman bebas berkreasi. Terus subtopiknya apa aja ya? Tadi itu 8 ya. Berarti aku mau bikin 10 biar lebih banyak gitu ya. Atau mau bikin 12, 15, 17 terserah. Tergantung dari teman-teman sendiri. Kita mau bikin sebanyak-banyaknya juga boleh. Nah, ini sorry. Jadi misalnya kalau tadi itu membahas tentang misalnya Pulau Komodo, terus kemudian Pulau Rinca, Pulau Padar, jadi secara detail. Terus habis itu apalagi ya, diving site. Terus tuliskan itu sebanyak-banyaknya yang sesuai sama topiknya, mungkin anggap aja sampai 10. Jadi teman-teman nanti bisa buat subtopiknya secara lebih rapi nantinya di sini. Jadi nggak kita nulis jadi agak ngawang gitu, nulis apa lagi ya gitu. Kalau kita sudah bikin konten brief seperti ini, teman-teman atau nanti ada content writer di perusahaan teman-teman nanti akan lebih terarah mereka mau nulis tentang apa gitu ya. Terus kemudian PAA atau people also ask, sertakan juga di sini. Jadi sertakan jawaban untuk pertanyaan ini. Nah, kalau teman-teman masih ingat kemarin PAA-nya di mana ya? Jadi teman PAA itu atau people also ask itu bisa teman-teman dapatkan di search engine result page ini. Nah, di sini ada people also ask. Jadi ini juga bisa teman-teman pakai. Oh, setelah
orang nyari wisata Pulau Komodo, biasanya orang juga pengen tahu tentang harga tiketnya. Jadi teman-teman bisa tambahkan itu. Sorry. Nah, jadi oke, berapa harga tiket masuk? Nah, ini satu udah ketemu. Terus kemudian kita cek lagi. Oh, di mana tempat wisata Pulau Komodo? Oh, ternyata masih banyak juga yang belum tahu. Sebenarnya di mana sih? Di Indonesia belahan mana ini ya? Jadi teman-teman juga bisa tambahkan di sini. Lokasi Pulau Komodo. Nah, terus coba satu lagi deh. Oke, apa Pulau Komodo termasuk wisata? Itu secara keseluruhan ya sebenarnya ya, udah dijawab di konten kita. Nah, ini juga bisa nih. Kapan waktu terbaik untuk mengunjungi Pulau Komodo? Jadi teman-teman juga bisa pakai itu untuk di dalam kontennya teman-teman. Waktu terbaik dalam setahun. Misalnya bulan apa nih yang paling bagus nih? Paling pas untuk mengunjungi Pulau Komodo. Untuk mengunjungi, nah di sini juga teman-teman bisa tambahkan detail informasinya, misalnya bulan kan tentang bulan apa yang terbaik. Nah, setelah kita punya subtopik membahasnya tentang apa Pulau Komodo, Rinca, Padar, Daring Sites, Pink Beach dan lain sebagainya sampai mungkin sampai 10. Setelah itu di setiap kontennya itu kan pasti ada misalnya Pulau Komodo, terus ada keterangan bla 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 bla. Itu teman-teman juga bisa sertakan jawaban dari ini ketiga pertanyaan ini. Misalnya di waktu di paragraf pembukanya teman-teman bisa selipkan daftar harga tiketnya. Kalau untuk turis domestik berapa, untuk turis mancanegara berapa, anak-anak berapa gitu kan. Terus yang termasuk kategori anak-anak itu dari umur berapa sampai berapa. Teman-teman bisa masukkan itu ke dalam kontennya teman-teman. Terus kemudian bahas juga mungkin di section berikutnya lokasinya. Di mana nih? Di Labuan Bajo. Labuan Bajo itu di mana? Berapa kilometer ke arah timur dari Bali misalnya dan lain sebagainya. Terus kemudian waktu terbaik. Nah, mungkin di section berikutnya teman-teman juga bisa kasih nih waktu terbaik mengunjungi Pulau Komodo itu pada bulan ini sampai bulan ini nih gitu. Karena apa gitu misalnya. Pakai kreativitas teman-teman seluas-luasnya. Oke. Nah, kemudian ada remarks-nya, ada beberapa fitur yang teman-teman juga pengen sertakan nih di konten teman-teman. Karena kalau cuma tulisan kayaknya kurang menarik gitu kan. Jadi teman-teman bisa tambahkan foto misalnya untuk setiap subtopik destinasi. Oke, terus kemudian mungkin ternyata teman-teman juga udah punya video yang bahas tentang Pulau Komodo secara general. Terus teman-teman kayaknya menarik deh ini ada videonya. Tambahkan video dari YouTube, linknya tulis https bla 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 gitu misalnya. Terus kemudian mungkin teman-teman juga kayaknya kalau kita buat daftar harga tiketnya, kalau kita tulis secara paragraf per paragraf, orang akan bingung. Jadi mungkin kita bikin tabel aja ya, teman-teman juga bisa
bisa sampaikan ini ke content writer-nya teman-teman. Tambahkan buat daftar daftar harga tiket masuk dalam tabel misalnya, dan lain sebagainya. Atau misalnya karena ini kita pengen mengarahkan user untuk bisa akses produk dan service kita secara langsung, teman-teman juga bisa sampaikan ini buat, atau misalnya teman-teman udah punya daftar nih, aku pengen daftar produk-produk ini bisa punya daftar produk-produk ini bisa dibahas di konten ini gitu. Misalnya tolong lihat daftar produk yang harus dimasukkan ke dalam konten ini. Misalnya teman-teman udah punya daftar produknya di spreadsheet atau di Google Sheet ini gitu, misalnya teman-teman kasih linknya di sini. Nah, jadi content brief itu bentuknya seperti ini secara simple. Jadi ini fungsinya adalah untuk kita berikan ke content writer kita tentang new content yang pengen kita publish ke dalam website kita. Jadi kalau di sini adalah bentuknya adalah artikel blog. Jadi kita bisa lihat topiknya apa. Mungkin kalau si content writer-nya punya judul yang lebih menggelitik lagi atau lebih menarik lagi juga boleh. Pokoknya topiknya menunjukkan bahwa ini kita bercerita tentang 10 spot destinasi atau tujuan pariwisata yang ada di sekitar Pulau Komodo gitu. Terus content role-nya ini secara general seperti ini. Jadi setelah memberikan informasi juga kita pengen user juga bisa langsung akses ke produk atau service kita. Terus ini subtopiknya apa yang harus dibahas, bla 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 bla. Terus kemudian sertakan juga jawaban dari PA yang udah kita lihat tadi. Terus tambahkan juga beberapa fitur yang pengen teman-teman include-kan ke dalam kontennya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi kira-kira seperti ini untuk PA-nya apa, terus content role-nya apa, subtopiknya dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk secara lebih detailnya nanti pasti dibahas di on-page content strategy, di full stack digital marketingnya, di program full stack digital marketingnya Revoyu. Jadi nanti teman-teman akan belajar tentang bikin ini, karena ini juga sebenarnya cukup simple. Nanti di program full stack ini nanti akan di sharingkan oleh teman-teman instruktur SEO nanti secara lebih detail lagi apa aja yang harus diincludekan dan lain sebagainya. Terus ada juga kita nanti akan bahas tentang technical audit optimization. Jadi gimana caranya ngakalin supaya website ini cepat dibukanya dan lain sebagainya. Terus networking, kayak aku tadi udah bilang ada media plan. Terus gimana cara kita ngukur performance dari SEO strategi kita, KPI-nya apa aja yang biasanya dipakai. Terus bahas tentang UX juga sedikit. Dan juga ini yang paling penting adalah business projection untuk SEO strategi. Nanti semua ini akan dibahas lebih detail sama instruktur-instruktur yang udah berpengalaman banget. Nanti jangan khawatir. Nah, aku tunggu ya teman-teman ya. Jadi semoga nanti teman-teman ini yang apa yang aku share ini juga bisa bikin teman-teman makin bersemangat untuk belajar digital marketing dan SEO lebih detailnya lagi secara spesifik, belajar SEO lebih dalam lagi. Terima kasih udah mau join hari ini, malam ini. Aku kembaliin lagi ke Amanda. Oh ya sorry, ini untuk lanjutan dari content brief yang kemarin kan tentang pedigree nih. Content briefnya nanti yang seperti itu tadi ya. Oke. Aku kembaliin ke Amanda. Thank you banget teman-teman yang udah join hari ini.
Oke, thank you banget Kak Diki. Seru banget ya teman-teman, tadi langsung ada prakteknya juga. Jadi buat teman-teman yang mau ngerjain case study, semoga lebih mengerti ya dari sesi hari ini tata cara untuk kerjain case study nanti akan seperti apa. Oke, thank you Ya, banget Kak Diki udah, sharing di, sesi yang tadi ya teman-teman. Nanti kita akan ada sesi Q&A nih Kak bersama Kak Diki. Tapi mungkin Kak ya, Dikinya mau istirahat dulu, minum dulu boleh, nanti kita oke. langsung balik lagi sama Kak Diki. Sarapan dulu ya. Iya, boleh boleh. Oke, thank you Kak Diki, bye-bye. Oke, ketemu lagi nanti. Bye-bye. Oke, gimana teman-teman? Udah kebayang belum kalau, misalnya nanti teman-teman dari sesi hari ini misalnya makin semangat, makin yakin gitu ya untuk, belajar digital marketing, udah kebayang belum kira-kira mau kerja di perusahaan mana nih atau mungkin di industri mana nih? Ada yang mulai kebayang? Mungkin ada yang udah punya dream company atau perusahaan impian ya teman-teman, pengen kerja di company A, company B, atau mungkin di agency gitu. Oke, nah di aku komennya agak delay, tapi kayaknya satu dan 2 agak, 50-50 mungkin ya. Ada yang udah atau ada yang masih mikir-mikir. Nah, nggak apa-apa teman-teman, mungkin di sini aku doakan segera mendapatkan pekerjaan di perusahaan impiannya teman-teman semua ya, yang ada di sesi malam hari ini. Nah, ini mungkin aku share sedikit beberapa perusahaan, belum semua, di mana para alumni kita sudah berhasil bekerja setelah lulus dari Revoyu gitu ya. Jadi, mungkin yang di sini masih khawatir kalau digital marketing itu cuman di tech company aja nggak sih? Atau mungkin hanya di startup doang nggak sih? Enggak kok teman-teman, bisa dilihat ya di slide aku, ini ada berbagai macam industri kok, ada banking, F&B gitu ya teman-teman. Jadi, ada agency juga, nggak cuman di tech company ataupun di startup aja kok yang butuh digital marketing. Kalau misalnya teman-teman coba cari ya kayak di LinkedIn contohnya, itu ada banyak banget, lowongan pekerjaan digital marketing loh yang dibuka mungkin itu hanya di Indonesia, ada juga yang nantinya mungkin, lowongan yang di luar negeri yang bisa teman-teman coba apply juga, gitu. Nah jadi, sekali lagi digital marketing ini industrinya cukup, luas ya teman-teman, jadi nggak cuman, tech company aja yang membutuhkan digital marketing. Karena mungkin ada yang ragu gitu ya, "Ah, nanti aku pengennya kerjanya di industri kayak F&B gitu misalnya, itu butuh digital marketing nggak ya?" Saat ini itu udah banyak banget kok F&B yang menggunakan digital marketing juga, teman-teman. Oke, nah jadi buat teman-teman yang mau berkarir gitu ya di digital marketing, tapi sebelumnya mungkin bingung memulainya seperti apa, teman-teman di sini kalau misalnya ikut yang full stack yang 6 bulan, itu nanti bisa, mendapatkan yang namanya Revo You Next. Nah, di Revo You Next ini, teman-teman nantinya akan mendapatkan job seeking classes, yang di mana ada, mmm, kelas-kelas untuk menunjang proses pencarian kerjanya teman-teman, mulai dari update CV, terus misalnya portfolio, mock-up interview ya, ini yang di sebelahnya, terus ada networking tips juga, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi, nanti, setelah teman-teman belajar di full stack program yang 3 bulan pertama, itu kan belajar seluruh channel digital marketing. Setelah teman-teman sudah menguasainya, sudah punya, apa ya, bekal portfolio, karena kan udah banyak assignment project yang dikerjain dari 3 bulan yang kemarin, teman-teman bisa bawa itu semua untuk dipercantik lah ya di Revo You Next. Jadi nanti setelah teman-teman sudah punya project semua itu, dikemas menjadi portfolio itu akan seperti apa, itu nanti akan didapatkan oleh teman-teman di job seeking classes tadi. Nah, setelah misalnya teman-teman udah CV-nya udah bagus gitu ya, portfolionya wah udah lengkap, terus ternyata udah apply gitu ya, udah mendaftar ke suatu perusahaan dan dipanggil interview, teman-teman bisa banget juga dapet dapet mock up interview atau mungkin umumnya latihan interview gitu ya, nanti bersama dengan mentor user ataupun dengan mentor HR. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa latihan dulu, kira-kira apa yang mungkin ditanyakan dan apa nih yang harus teman-teman kira-kira jawab tuh nanti akan seperti apa, gitu. Terus selanjutnya ada mentoring session juga, ada review projects dan juga virtual internship, teman-teman. Jadi kalau misalnya, review projects itu ini kurang lebih beberapa contoh ya, teman-teman. Ini ada beberapa
contoh project yang sudah dikerjakan oleh para, students ataupun sekarang berarti udah alumni ya teman-teman, alumni dari full stack program. Ini ada dari social media organic project, SEO, nih ada yang SEO, terus ada performance marketing juga. Jadi ini sudah, apa ya, dibantu oleh student kita dan juga untuk meningkatkan, penjualan ataupun dan lain sebagainya, gitu. Ini ada contohnya dari Tech Hustler, Laycation.id, dan juga Brebes Millie Food, teman-teman. Di sini ada apa namanya, achievement-nya itu di bawah di situ. Jadi teman-teman nanti yang ikutan full stack siapa tahu bisa juga mengerjakan yang, seperti ini. Jadi membantu UMKM untuk meningkatkan penjualannya melalui digital marketing, teman-teman. Ini UMKM ya, teman-teman. Ini termasuk dalam Revoyu Projects. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di sini kayaknya takut deh aku nih nggak bisa mengikuti misalnya, belum pernah punya background digital marketing sama sekali, kira-kira bisa nggak ya belajar? Mungkin ada yang udah pernah nih belajar digital, marketing gitu, aku belum pernah sama sekali. Mungkin teman-teman di sini ada yang keraguan yang sama, tenang aja teman-teman di sini kalau misalnya belajar di full stack digital marketing program itu nggak sendirian kok. Ada Revoyu support system yang akan membantu segala proses pembelajarannya teman-teman, dimulai dari 24/7 learning access yang di mana seluruh materi, recording gitu ya, teman-teman bisa akses kapan pun, bahkan setelah lulus dari Revoyu pun masih bisa akses kembali untuk materi-materi yang teman-teman, dapatkan gitu ya saat mengikuti kelas di Revoyu gitu. Selanjutnya ada dedicated study group juga, terus nanti kalau di full stack seluruh kelasnya live dan juga interaktif menggunakan kayak Zoom, Google Meet gitu ya teman-teman. Jadi nanti bisa lebih 2 arah untuk yang di full stack dan kelasnya juga jauh lebih sedikit dibandingkan mini course, jadi mungkin lebih kondusif. Terus selanjutnya ada dual mentorship support dari expert dan juga mentor nih, teman-teman, gitu. Jadi ini tadi beberapa mungkin fasilitas atau support system yang akan teman-teman dapatkan di, full stack digital marketing program nantinya. Kalau di mini course kan kita pakainya YouTube karena audiensnya cukup besar gitu. Kalau di full stack audiensnya akan terbagi dalam beberapa kelas nih, teman-teman. Jadi nanti bisa terfokus, teman-teman bisa bisa apa namanya, bisa lebih 2 arah, bisa ada study group juga, jadi belajarnya lebih eksklusif lah dengan teman-teman yang lainnya, gitu. Nah, oke, nah ini ada beberapa, kita bilangnya wall of love teman-teman. Jadi beberapa testimonial dari para alumni yang mungkin, mereka-mereka share atau beliau-beliau share di sosial medianya mereka dan kita kumpulkan dan kita bilangnya ini wall of love. Kalau teman-teman mau coba cek, baca-baca gitu ya, kira-kira alumni ini pada nulis apa, boleh banget cek di revoyu.co/wall-of-love. Nah, itu teman-teman boleh explore lebih lanjut di situ, itu kurang lebih kayak apa ya, apa yang mereka posting di sosial media mungkin kita kumpulkan ke dalam satu, website itu. Dan di sini Revoyu juga dapat highest rating in industry baik dari Coast Report, Switch Up, dan juga dari Google nih teman-teman semua. Oke, nah berikutnya mungkin aku mau share sedikit, terkait beberapa metode pembayaran karena, mungkin masih banyak juga pertanyaan terkait metode pembayaran ya teman-teman. Jadi untuk durasi di full stack itu ada 2, ada 3 bulan dan juga 6 bulan, dengan beberapa metode pembayaran. Dan biayanya juga berbeda ya antara 3 bulan dan 6 bulan. Untuk yang, 3 bulan, saat ini kita karena lagi ada harga early bird, di mana harga early bird itu lagi ada potongan harga dari harga normalnya yang di mana normalnya itu 13 juta, sekarang kita lagi di 11 juta rupiah. Untuk yang 6 bulan, kita juga ada potongan harga dari 16 juta rupiah ke 14 juta rupiah, teman-teman. Dan ini slotnya sangatlah terbatas buat teman-teman yang mau, mengamankan slotnya boleh banget daftar ke link yang sudah di-pin message oleh Mimin Revoyu ya, teman-teman, karena sekali lagi slotnya terbatas. Kalau misalnya teman-teman masih ragu, masih ada yang mau dikonsultasikan, boleh banget, nggak apa-apa daftar dulu aja, nanti teman-teman bisa langsung konsultasi dengan tim admission. Jadi akses ke tim admission itu hanya bisa teman-teman dapatkan setelah sudah mendaftar. Gitu. Jadi teman-teman sudah mendaftar, data-datanya teman-teman sudah, submit gitu ya, formnya udah di-submit, mungkin sudah mengerjakan tes juga, nanti dari tim admission baru bisa nih mengakses atau nge-reach out teman-teman biasanya via WhatsApp ataupun email gitu. Jadi nanti akan di-reach out langsung oleh tim admission, kira-kira, teman-teman misalnya ada keraguan apa, boleh banget langsung disampaikan aja ke tim admission. Nanti, siapa tahu tim admission bisa,
bantu lebih lanjutnya, gitu. Nah, untuk beberapa metode pembayarannya yang pertama ada upfront atau lunas di depan, selanjutnya ada split payment, bisa dibilang ini cicilan tanpa bunga, bisa dibayarkan hingga 3 kali. Selanjutnya ada cicilan 6, 12, atau 18 bulan, dan ada study no pay later atau SNPL. Nah, SNPL ini bisa dibilang cicilan tanpa DP, jadi selama 6 bulan teman-teman mengikuti RevoU Full Stack program ya, teman-teman itu membayar Rp240.000 per bulannya. Nah, nanti biaya studinya teman-teman itu baru akan dibayarkan di bulan ke-7 atau setelah teman-teman sudah menyelesaikan full stack yang 6 bulan tadi. Dan di bulan ke-7 itulah cicilannya baru akan dimulai dari Rp1.000.000 per bulannya. Oke. Nah, itu tadi terkait beberapa metode pembayaran ya, teman-teman semua. Semoga di sini yang masih bingung sedikit terjawab. Oke, nah sekarang kita akan balik lagi bersama, Kak Diki nih teman-teman di sesi Q&A. Jadi mungkin aku coba undang kembali ya Kak Dikinya untuk, ketemu lagi nih sama teman-teman semua. Halo Kak Diki. Aduh apalagi itu? Biar biar nggak biasa, biar nggak biasa. Oh biar nggak biasa, emang Kak Diki gitu sih. Oke, Kak Diki, ini setelah aku intip, dari tim sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya mohon maaf lagi ya teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab di sesi malam hari ini, tapi kita usahakan semoga apa yang dijawab di malam hari ini bisa dimengerti juga oleh teman-teman semua nantinya. Amin. Oke, amin. Langsung aja kali ya Kak, kita masuk ke Siap. pertanyaan pertama. Dari Pegasus, kalau Oke. kedepannya mau ambil freelance dengan latar belakang SEO, apakah tools yang digunakan harus yang sudah berbayar nih, Kak? Oke, dari Sensei ya, Pegasus. Oke, aku mau jawab pertanyaan dari Pegasus. Kalau kedepannya mau ambil freelance, SEO freelancer lah istilahnya ya mungkin ya. Tools yang digunakan harus sudah berbayar. Nggak harus, oke? Nggak harus. Karena kita juga bisa pakai apa namanya tools-tools tersebut untuk bisa mungkin ngaudit dari website klien kita atau bikin konten brief misalnya kayak tadi cari search volume. Tapi, nah ini ada tapinya nih, ada tapinya. Itu sangat-sangat limited kalau kita pakai SEO tools yang nggak berbayar ya. Apalagi kalau misalnya kita pas dapat klien yang misalnya jumlah kontennya, jumlah page-nya itu sampai ribuan, puluhan ribu sampai mungkin bahkan ratusan ribu. Wah, itu kita akan kesusahan sendiri kalau kita pakai SEO tools yang nggak berbayar gitu ya. Jadi kita nggak bisa maksimal untuk melakukan strategi-strategi SEO yang udah kita planningkan sebelumnya, tapi kepentok di tools karena gratisan gitu ya. Jadi mungkin sebaiknya sih kalau kita mau mancing duit pakainya duit juga gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman juga ya mungkin nggak harus yang langsung mahal-mahal, teman-teman juga bisa aku boleh share screen nggak? Boleh share screen nggak Amanda? Boleh boleh, Kak, silakan. Boleh ya. Oke. Aku mau sharing ini, aku terus terang aku pakai dan ini sangat membantu juga. Sorry, tunggu sebentar. Nah, ini sangat membantu juga kalau aku pengen cepat-cepat langsung nggak usah buka tools. Jadi ini dia sebenarnya kayak ini sih, kayak apa namanya Google Sheet extension gitu ya. Jadi kita nanti teman-teman bisa pelajarin lebih jelasnya di sini. Tapi ini nanti add-on, sorry, bukan extension, add-on. Jadi Google Sheet add-on. Jadi kalau kita download ini, itu kita bisa langsung dapetin keyword, search volume, historinya seperti apa, itu langsung di Google Sheet kita. Nah ini juga cepat banget. Untuk pricingnya mungkin juga nggak begitu mahal karena sekitar nih. Nah basicnya $30 itu sekitar 400-500 ribu. Itu no monthly subscription. Nah ini aku bukannya ngiklan, cuman aku sharing aja ya. Aku nggak dibayar sama dia. Jadi teman-teman bisa coba ini nanti kalau misalnya wah aku dapat job nih as a freelancer tapi
aku kayaknya belum mampu budgetku untuk subscribe Ahref, apalagi Semrush karena mereka mahal-mahal memang. Teman-teman juga bisa pakai tools-tools yang terjangkau seperti ini gitu ya. Gitu ya mungkin Pegasus mudah-mudahan menjawab. Jadi kalau sorry ini stop sharing. Nah, kalau misalnya kita dapat itu kita dapat kerjaan ya, terus kita dibayar gitu ya. Alangkah baiknya sih kita juga pakai SEO tools yang berbayar itu. Selain itu mempermudah kerja kita, juga akhirnya kita juga bisa mendeliver hasil yang maksimal untuk klien kita. Itu yang mudah-mudahan menjawab ya Pegasus ya. Oke, thank you Kak Diki dan juga, Pegasus buat pertanyaannya. Berikutnya Kak dari David, Oke, bagaimana AI dapat membantu dalam pemantauan dan pelaporan kinerja SEO serta perubahan algoritma mesin pencari secara real time untuk penyesuaian cepat? Wah, oke. gimana nih? Wah, ini nih, udah ngomong AI, nyenggol AI nih, nyenggol AI. Oke. Jadi, kalau AI itu gimana sih caranya kita bisa gimana AI bisa membantu kita untuk monitoring dan pelaporan kinerja SEO gitu ya misalnya. Jadi kalau teman-teman sebagian besar mayoritas pasti udah pernah buka ChatGPT ya. Di ChatGPT itu kita ada yang gratis, ada yang plus. Nah, kalau yang plus itu kita bisa misalnya upload satu file, misalnya kita download traffic, terus kemudian impression, terus kemudian conversion misalnya, nanti akan ini metrik-metriknya nanti laporannya nanti akan diajarkan lebih detail lagi, jangan khawatir di full stack digital marketing programnya. Itu nanti kita download itu dalam bentuk Google Sheet, kemudian kita bisa upload ke ChatGPT yang plus ya. Nah, kalau yang gratisan nggak bisa biasanya. Itu kita bisa bisa upload, kemudian kita bisa tanya ke dia, buat perbandingan gitu misalnya di prompt-nya itu buat perbandingan atau channel apa yang menurutmu mengalami penurunan paling tajam gitu misalnya. Pakai bahasa Inggris boleh, pakai bahasa Indonesia juga boleh karena mereka udah pinter sih itu. Nah, terus kemudian itu dia akan biasanya memberikan jawaban, terus kemudian ada alasannya. Nah, itu salah satu cara sih, salah satu cara untuk gimana kita bisa memanfaatkan teknologi AI untuk bisa membantu kita dalam reporting, membantu kita dalam monitoring gitu. Kita bisa langsung nanya-nanya ke mereka gitu. Kira-kira apa yang perlu bisa ditingkatkan gitu. Tapi kalau boleh kasih pesan dan saran, teman-teman harus cek lagi, double check, triple check lagi jawaban dari si AI ini karena kadang mereka juga ngasih jawaban masih agak melenceng dari apa yang kita pengenin, mungkin karena ketidaklengkapan prompt atau apapun itu ya. Terus kemudian teman-teman juga bisa pakai ini sebenarnya. Jadi aku mau sharing screen lagi ya, boleh ya? Boleh. Ini seperti ChatGPT, tapi dia keluaran Google. Nah, ini namanya BARD, BARD, Bravo Alpha Romeo Delta. Jadi nanti teman-teman, oh sorry, namanya udah ganti sekarang, namanya Gemini.google. Jadi Gemini.google.com, nanti teman-teman masuk aja, terus masuk pakai akun pribadi boleh kayak kemarin itu. Nah, itu juga bisa teman-teman coba-coba untuk pakai ini. Ini mirip ChatGPT. Tapi karena dia Google, jadi kita bisa ini salah satu contoh hasilnya ya. Nah, misalnya ini salah satu fungsi aku pakai AI dan membantu pekerjaanku gitu ya. Karena kebetulan untuk website yang aku handle juga cukup banyak, jadi untuk bikin kontennya juga cukup effort juga. Jadi aku biasanya bikin seperti ini prompt-nya, create a content with topic bla bla bla, this outline book bla bla bla, terus nah dia akan keluar seperti ini, sama seperti ChatGPT. Tapi sekali lagi kita harus cek lagi ya, double check, triple check, quadruple check gitu ya, cek berulang-ulang karena
seperti mungkin teman-teman juga udah paham, mereka biasanya kalau kita udah minta sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 20 kali, itu nanti akan kelihatan pattern-nya. Pemilihan kata-kata yang dipakai, terus gimana cara dia membuat konten, cara berceritanya itu kelihatan banget kalau itu AI untuk saat ini. Jadi teman-teman bisa mungkin perjelas lagi atau lebih di adjustment lagi gitu. Jadi misalnya, oke, kayaknya ini bahasanya bahasa AI banget gitu kan. Terus teman-teman bisa bikin seperti ini, rewrite this gitu, atau rephrase, paraphrase, tulis ulang gitu ya. Jadi kemudian seperti ini, kayak kalau teman-teman masih nganggep bahwa ini kurang sip gitu ya, teman-teman bisa terus minta itu ke si AI-nya itu untuk memperbaiki sampai akhirnya kita bisa nemu ramuan yang pas buat konten kita. Nah, ini salah satu cara juga gimana caranya kita bisa pakai AI yang mempermudah pekerjaan kita gitu ya. Itu pakai gemini.google.com. Jadi teman-teman bisa pakai itu Gretong. Oke, Gratis ya. mudah-mudahan Oke. menjawab ya. Oh ya, sorry. Kayaknya kurang satu ya. Pelaporan kinerja kalau perubahan algoritma mesin pencari secara real time itu aku kurang begitu paham sebenarnya ya, karena itu bisa dibilang dapurnya si Google. Jadi sebenarnya apa sih pengaruh AI, tapi yang pasti kita bisa tetap berusaha untuk membuat konten yang berkualitas, sehingga seperti yang aku share kemarin, search generative AI experiment SGE, itu kita bisa jadi pilihan jawaban dari si AI-nya Google itu. Jadi kalau konten kita berkualitas, website kita bagus, terpercaya, itu kita bisa muncul juga di situ. Bisa diklik juga, bisa mendatangkan traffic dan eventually bisa terconvert menjadi customer atau leads kita. Itu sih. Tapi kalau yang algoritma aku kurang begitu paham. Maaf ya David. Oke, makasih banyak Kak Diki buat Siap. jawabannya. Semoga terjawab ya David dan juga mungkin teman-teman, di sesi malam hari ini tadi dikasih tools lagi sama Kak Diki, semoga makin nambah insight. Oke, Siap. berikutnya Kak Diki, dari Airci. Untuk RC. Airci kali ya, dia kalau aku salah Nah, mohon maaf ya mohon maaf penyebutannya. ya. Untuk SEO sendiri aku mau nanya mengenai SEO voice. Apakah ada pembeda dalam proses implementasi SEO voice? Kemudian jenis SEO apa sih yang sebenarnya efektif nih, Kak? Oke. uh, untuk SEO voice ya, berarti voice search. Jadi kalau misalnya kita pakai Siri atau Google Assistant gitu kan, kita carikan lokasi coffee shop terdekat gitu ya misalnya. Terus kemudian akan muncul serp-serpnya apa aja. Jadi sebenarnya kalau aku pernah baca untuk membahas juga, aku pernah baca beberapa SEO practitioner yang mereka bahas tentang voice search ini. Itu apa sih yang harus diterapkan di kontennya gitu. Sebenarnya kurang lebih itu sama, nggak ada yang khusus. Cuman mungkin ada beberapa detail sebenarnya nanti akan dibahas lebih dalam lagi. Jadi ada beberapa detail secara teknikal itu yang harus disertakan juga. Jadi itu nggak terlihat kalau kita ngelihat secara langsung gini, nggak akan terlihat bedanya. Tapi ada detail di HTML-nya, lah istilahnya, di HTML-nya itu ada detail yang cuma bisa dilihat oleh si search engine bot. Nah, itu nanti yang akan cukup membantu untuk website kita bisa tampil di voice search, hasil voice search itu. Jadi sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada trik khusus atau tools khusus atau strategi khusus untuk bisa ini, karena hampir sama sebenarnya. Cuman mungkin ada beberapa detail nanti juga akan dibahas, jangan khawatir, nanti akan juga dibahas di full stack digital marketing di part SEO itu apa sih part teknikalnya ini yang harus ikut gitu kan.
Nah, itu ya. Itu satu, kemudian jenis SEO apa yang sebenarnya efektif? Jenis SEO apa? Sebenarnya SEO cuma satu ya. Aku juga bingung jenis SEO apa. Jadi mungkin kalau mohon maaf sebenarnya sebelumnya ya RC ya, kalau misalnya aku salah mengerti, salah memahami, mungkin SEO yang di konten kah, yang di on page kah, di off page kah, atau di technical kah? Mungkin kalau itu yang dimaksud oleh si RC, apa yang paling efektif? Sebenarnya yang paling efektif adalah semuanya, karena itu adalah satu bagian-bagian yang nggak bisa dipisahkan sebenarnya dari keseluruhan implementasi strategi SEO. Jadi mau kontennya, mau teknikalnya, terus kemudian mau UX-nya, habis itu apalagi ya, networkingnya, media plan misalnya, itu satu kesatuan dan nggak bisa dipisahkan secara secara sendiri-sendiri. Oke, aku mau 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 ini aja deh, mau mau on page aja. Aku nggak mau ngurusin technical. Um, itu mungkin agak kurang pas, agak kurang bagus ya mungkin ya RJ. Jadi kita harus tetap semuanya. Mungkin yang membedakan adalah porsinya. Kalau aku bisa bilang, bisa sampaikan ke teman-teman, yang paling gede porsinya adalah kontennya. Itu sih. Makanya kenapa waktu di pengenalan mini course ini, teman-teman berarti langsung soal kontennya, biar teman-teman juga ngeh, wah ini nih yang paling penting gitu. Jadi kita nggak ngobrolin technical, kita nggak ngobrolin tentang off page-nya dan lain sebagainya, nggak ngobrolin tentang UX-nya, tapi ngobrolin langsung tentang kontennya. Jadi kalau porsinya yang paling besar, aku bisa bisa bilang ke teman-teman, bisa sharing bahwa itu yang paling besar adalah kontennya. Tapi bukan berarti yang lain-lainnya nggak penting. Itu ya, mudah-mudahan menjawab ya RC ya. Oke, thank you Kak Diki dan juga Erci. Pertanyaan berikutnya Kak, dari Anonymous nih. Ya, Teman-teman yang mau nanya jangan lupa ya disertakan namanya jadi bisa kesebut langsung. mm-mm. Oke, Kak Diki dari Anonymous. Halo Oke. Kak, bagaimana cara mengoptimalkan SEO kalau produk atau jasa yang kita jual tidak terlalu banyak muncul di pencarian Google? Wah, gimana nih Kak maksudnya Kak? Wah, gimana ya? Jadi begini Anonymous. Jadi nggak enak ya bilangnya ya. Jangan lupa ini namanya dong. Jadi gini, kalau misalnya produk atau jasa kita nggak terlalu banyak muncul di pencarian Google, berarti SEO-nya kurang optimal. Itu sebenarnya jawabannya. Nah, gimana caranya adalah nanti untuk lebih detailnya akan teman-teman pelajari di full stack-nya, tapi aku bisa sedikit kasih kasih kisi-kisi, wah kayak ini ya, kayak ujian ya, kasih kisi-kisi. Jadi satu kontennya teman-teman itu harus harus benar-benar valuable gitu ya kontennya. Dan ini aku bilang konten nggak cuman blog ya, nggak cuman blog artikel. Apalagi kalau misalnya nanti si Anonymous ini menghandle website e-commerce gitu. Jadi yang harus optimal adalah halaman produknya gitu. Jadi ini termasuk konten produknya ini harus optimal. Apa aja yang harus dioptimalkan dari sisi teknikalnya? Teknikalnya apa aja? Nanti ada tuh banyak itu. Macam-macam. Ada mungkin ada script di HTML-nya mungkin yang harus harus kita masukkan juga di situ. Itu apa aja itu? Nanti akan dibahas kok. Jadi jangan khawatir. Tapi itu jadi optimalnya sebenarnya mengoptimalkannya nggak cuman seperti yang aku share malam ini. Jadi ini baru baru sedikit banget teman-teman. Jadi nanti akan lebih asik lagi untuk ngulik SEO di full stack digital marketing di programnya itu nanti. Jadi nanti teman-teman juga bakal akan lebih paham lagi. Oh ternyata harus ini ditambah nih, ini ditambah teknikalnya, mungkin dari sisi brandingnya, mungkin dari sisi apa namanya, dari sisi on page-nya dan lain sebagainya. Jadi banyak yang harus dioptimalkan, nggak cuman sekedar nulis konten brief terus kemudian selesai udah. Jadi jangan khawatir, banyak banget yang bisa dikulik di SEO. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Anonymous ya. Oke, semoga menjawab ya Anonymous. Thank you Kak Diki. Siap. Oke, berikutnya Kak, dari, Negi. Apakah penamaan file gambar yang di-upload pada website dapat mempengaruhi SEO, Kak? Oke.
penamaan file gambar yang diupload. Jadi misalnya biasanya kalau teman-teman pakai kamera handphone atau pakai kamera digital itu nomor ya, keluarnya nomor gitu. Bla 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 nomor 123456 terus JPEG atau PNG atau apapun itu. Itu apa bisa mempengaruhi SEO? Bisa, walaupun mungkin porsinya nggak begitu banyak, tapi bisa. Bisanya adalah muncul di image result, gitu ya. Jadi kalau aku boleh share screen lagi nggak, Manda? Aku Boleh. cuma mau tunjukin sedikit. Jadi tunggu sebentar. Sorry. Jadi misalnya, udah kelihatan kan ya? Jadi Sudah. misalnya, oke, siap. Jadi misalnya kita mau cari MotoGP Sepang. Nah, terus gambarnya mempengaruhi nggak? Bisa. Itu nanti akan mempengaruhi muncul di sini. Nah, muncul di sini. Walaupun aku bisa bilang mungkin nggak akan terlalu berdampak terlalu signifikan ya, tapi kita akan bisa punya kesempatan untuk muncul di sini sesuai sama queries atau keyword yang udah dimasukkan di kolom pencarian gitu ya. Nah, ini nanti akan dibahas juga apa-apa aja tentang image optimization ini, pengoptimalan gambar di website kita. Itu nanti akan dibahas juga di program full stack-nya. Jangan khawatir. Oke, Eee, mudah-mudahan menjawab ya. Tadi siapa ya yang nanya ya? Negi, Kak. Siapa? Negi. Negi. Mudah-mudahan menjawab ya Negi ya. Semoga menjawab ya. Oke, selanjutnya Kak dari D. Samuel. Apakah Oke. SEO bisa digunakan di medsos seperti TikTok dan juga Instagram, Kak? Oke, SEO untuk TikTok, SEO untuk Instagram. Ini aku juga pernah lihat beberapa postingan tentang ini di LinkedIn. Jadi SEO TikTok, SEO for Instagram. Jadi sebenarnya kalau disambungkan ke terminologi dari SEO sendiri agak kurang pas ya, karena TikTok dan Instagram adalah media sosial dan bukan search engine. Terus kemudian, oh tapi sekarang anak-anak milenial, Gen Z, Gen Y itu kalau cari segala sesuatu pasti di TikTok gitu kan. Jadi mereka bisa bisa keluar gitu dari situ untuk konten-kontennya apa gitu langsung keluar, cara membuat apa gitu keluar semua di situ. Ya memang seperti itu, tapi mungkin kalau SEO untuk TikTok sama Instagram mungkin agak kurang pas karena untuk strategi atau planningnya itu agak berbeda. Oh, kita implementasinya. Jadi kita bikin konten yang menarik di TikTok dan Instagram, algoritmanya juga berbeda, target market dan usernya juga berbeda. Jadi kalau SEO untuk strategi SEO diterapkan di medsos kayaknya agaknya kurang kurang bisa diterapkan ya. Kecuali mungkin teman-teman bisa pakai mungkin di optimasi judul, optimasi deskripsi itu bisa teman-teman pakai di YouTube. Nah, kalau di YouTube itu masih bisa karena biasanya dia keluar di video result. Kalau di Google Search itu ada selain search result yang klasik ada image yang tadi kita buka terus ada video. Nah, itu biasanya kita bisa keluar juga di situ. Jadi kalau strategi SEO kalau 100% sepertinya nggak bisa karena sudah berbeda untuk algoritmanya, untuk platformnya, terus kemudian konten-konten pengoptimalan kontennya juga berbeda gitu. Jadi mungkin kalau kalau di TikTok sama Instagram nanti akan lebih dijelaskan di organik sosial media. Gitu mungkin ya. Mudah-mudahan menjawab ya Samuel ya. Ya, semoga menjawab ya Samuel dan mungkin teman-teman lainnya yang punya pertanyaan serupa nih Kak Diki. Iya, Oke, thank you juga Kak Diki buat jawabannya. siap. Mungkin satu lagi Kak, pertanyaan yang Mm-mm. berikutnya nih Kak, dari Riana. Kak Mm-mm. Diki mau bertanya nih, kira-kira skill apa aja yang harus dimiliki buat jadi SEO spesialis, Kak? Oke, kira-kira skill apa aja yang harus dimiliki buat jadi SEO spesialis? Pertanyaan bagus banget dari Riana.
Yang harus dimiliki seorang SEO spesialis adalah niat. Paling enggak dengan kita berniat, kita berikhtiar ya, kita bisa bisa belajar sesuatu hal yang baru dengan lebih bersemangat lagi. Itu yang paling penting. Terus kemudian kalau skill yang benar-benar berhubungan sama SEO sebenarnya adalah kita kita mau membuka diri untuk bisa belajar sesuatu hal yang baru. Karena waktu teman-teman benar-benar terjun ke sebagai seorang SEO spesialis ya, pasti banyak hal-hal baru yang belum pernah teman-teman temui di bidang apapun, di lain-lainnya. Misalnya nih, aku belajar banget pemrograman tentang HTML, JavaScript, CSS itu dari web developerku, gitu ya. Aku sama sekali buta tentang hal itu. Tapi kemudian kita berkomunikasi karena aku juga belajar basic-basicnya supaya kita bisa ngomong hal yang sama gitu. Saat aku request sesuatu ke mereka, aku bisa dengan lebih mudah untuk bilang, tolong dong di headernya nanti ditaruh script Java function yang ini. Nah, itu kan kalau kita nggak ngomong terminologi yang sama lah paling nggak, itu akan lebih susah dibandingkan kalau misalnya pokoknya di websitenya itu nanti harus ada script JavaScript yang ini. Nah, itu nanti akan mereka bingung mau ditaruh di mana, di header kah, di footer kah, di body kah. Nah, jadi paling nggak kita membuka diri kita untuk belajar sesuatu yang baru, entah itu programming gitu kan, walaupun nggak harus sampai teman-teman jadi jago sampai bisa bikin website sendiri, nggak harus, tapi paling nggak untuk basicnya teman-teman bisa tahu. Kemudian untuk UI UX-nya, karena kita juga akan lebih banyak ngobrol sama desainer UI UX gitu misalnya. Tolong dong untuk fontnya, misalnya teman-teman sama sekali nggak tahu font itu apa. Nah, tapi dengan belajar basic-basic dari UI UX misalnya, teman-teman bisa paham. Tolong dong fontnya itu yang bagus untuk tampilan mobile itu segini nih ukurannya, untuk tampilan desktop segini. Nah, itu bakal lebih enak kalau kita berbicara bahasa yang sama dengan mereka. Jadi mudah-mudahan nanti Riana sama teman-teman yang lain juga semakin terbuka untuk masuknya ilmu-ilmu baru, karena belajar itu nggak akan pernah berhenti ya teman-teman ya. Semoga tetap semangat juga teman-teman. Itu yang paling penting, niat. Itu yang skill yang paling penting adalah niat dan kemauan untuk belajar. Itu sih kalau aku bisa boleh bilang ya. Gitu, mudah-mudahan menjawab ya Riana ya. Oke, thank you Riana dan juga Kak Diki. Pertanyaan berikutnya nih Kak, dari Sals. Ini agak nyambung kayaknya sama jawaban Kak Diki tadi Oh nih Kak. iya. Kak, sebagai SEO spesialis, job desk-nya itu termasuk membuat website atau hanya planning konten atau website-nya mau seperti Nah, apa? Lalu kasih ke oke. bagian developer nih Kak. Oke. Lah, ini juga sering ditanyain nih. Dan teman-teman, aku percaya juga teman-teman pasti sering menemui beberapa lowongan pekerjaan yang membutuhkan seorang SEO spesialis yang sakti mandraguna. Kenapa bisa begitu? Karena biasanya SEO spesialis dicari SEO spesialis menerapkan strategi SEO on page, off page, backlinking, bla bla bla, membuat konten, menulis konten artikel, bla bla bla, membuat konten sosial media, pintar desain grafis dan lain sebagainya. Jadi itu agak kurang masuk akal sebenarnya ya. Jadi mungkin bisa sharing juga sama teman-teman, walaupun nanti mungkin teman-teman sedang membutuhkan pekerjaan, tapi paling enggak teman-teman bisa lebih selektif lagi, terutama untuk lowongan-lowongan yang seperti ini. Itu sih, itu aku juga mau sampaikan juga teman-teman, jangan sampai kita terjebak di lingkungan pekerjaan yang palu gada. Apa mau lu gua ada gitu ya, karena akan merepotkan teman-teman sendiri juga akhirnya. Sebenarnya job desk dari SEO spesialis itu ya cuman itu aja ya, bukan cuman ya, karena sebenarnya banyak. Nanti akan dibahas di full stack. Jadi kalau SEO spesialis ya secara garis besar lah, secara garis besar itu kita punya planning konten misalnya, kemudian kita bisa mengimplementasikannya,
secara teknikal elemen-elemen apa yang harus ada di sebuah website supaya performance SEO kita bagus. Jadi sebenarnya ada satu, kalau aku boleh kasih gambaran, itu sebenarnya job desk dari SEO itu ada sebenarnya, tapi batasnya agak-agak samar. Nah, ini anggaplah satu bidang ini job desknya SEO, tapi dinding-dindingnya ini transparan. Mau ke content writer bisa, mau ke desainer UI UX bisa, mau ke web developer bisa. Ya, jadi agak-agak transparan. Mau ke performance marketer juga sebenarnya bisa, karena kita juga belajar Google Analytics. Jadi kalau sebenarnya ada sendiri. Kalau secara saklek ya, secara formalnya itu SEO spesialis ya ada SEO strategi, misalnya strategi konten, kemudian teknikalnya apa aja yang harus diperbaiki secara teknikal, bla bla bla. Terus mungkin nanti kita bisa tektokan sama tim PR tentang media plan dan lain sebagainya. Kita tektokan sama tim content writer, ini yang harus ditulis nih karena uh, kita mau menaikkan visibility di topik-topik ini nih, keyword-keyword ini. Nah, itu kita tektokan. Tapi, nah ini ada tapinya nih, ada tapinya. Biasanya ugly truth nih. Tapi banyak sekali perusahaan yang menganggap bahwa seorang SEO spesialis itu juga bisa menjadi seorang web developer. Itu satu. Jadi paham tentang web, gitu ya. Tolong bikinin ini ya, gini-gini. Jadi kalau aku boleh bilang, kalau teman-teman memang lebih pengen untuk secara formal di SEO spesialis aja, mungkin teman-teman bisa menolak secara halus atau bisa menegosiasikan ulang kepada yang memberikan job desk ini gitu. Karena SEO spesialis tugasnya bukan menjadi web developer, itu sama sekali berbeda gitu ya. Mereka berurusan dengan kode, kita berurusan dengan search engine, itu sudah berbeda. Terus yang kedua, seorang SEO spesialis juga harus bisa nulis konten. Nah, ini juga sebenarnya berbeda sekali. Karena kalau kita ngomong content writer, copywriter, itu mereka bisa merangkai kata dengan cukup simple tapi membangkitkan rasa penasaran. Nah, itu kalau content writer itu biasanya seperti itu. Nah, kita tuh lebih ke, sebenarnya kalau SEO itu lebih ke sisi teknikalnya. Kalau mereka yang diserang, dalam tanda kutip yang diserang adalah otak kanan, kalau SEO spesialnya yang diserang adalah otak kiri gitu ya. Jadi sebenarnya di situ perbedaannya. SEO spesialis nggak bisa nulis konten itu justru benar, karena nggak seharusnya itu dijadikan satu, karena itu disiplin yang berbeda, disiplin area yang berbeda. Kemudian biasanya apalagi desain gitu ya, kalau teman-teman disuruh desain juga dong untuk ini itu sama sekali berbeda. Jadi kalau SEO spesialis dia punya job desk-nya sendiri, cuman memang kadang-kadang seringkali bahkan itu batasnya itu kabur. Jadi teman-teman nanti akan bisa lebih paham lagi di Fullstack, nanti akan dijelaskan job desk-nya apa aja. Ini yang biasanya dikerjakan oleh seorang SEO spesialis. Jadi teman-teman bisa mempertahankan argumen dari teman-teman sendiri. Gitu. Ya, jadi yang jawabannya sebenarnya yang kedua. Planning konten, kasih ke web developer, kasih ke content writer, kasih ke desainer UX. Oke, thank you jawabannya Kak Diki dan juga thank you pertanyaannya dari Sals. Thank you banget. Kayaknya tadi pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab Oh, malam hari ini. Mohon maaf sekali lagi, mungkin masih banyak pertanyaan yang tidak terjawab, tapi karena keterbatasan waktu kita nggak bisa jawab semuanya ya, teman-teman, mohon maaf. Kak Diki, makasih banyak 2 hari ini udah banyak banget sharing ke teman-teman semua, walaupun agak-agak Srimulat sedikit ya, apa namanya, hari ini, tapi teman-teman coba. teman-teman terhibur dan juga dapat dapat banyak ilmu baru juga dari Kak Diki nih. Nah, Kak Diki, karena ini hari terakhir teman-teman ketemu Oke, sama Kak Diki, mungkin ada yang mau disampaikan lagi ke teman-teman semua, Kak? oke.
Jadi sebenarnya aku cuman mau ngulang lagi jawaban dari pertanyaan siapa tadi ya, Riana kalau nggak salah. Teman-teman, aku kalau boleh sharing, selalu buka diri teman-teman untuk masuknya ilmu-ilmu baru, gitu ya. Jangan takut karena apalagi kita masuk ke dunia digital marketing, kita nggak tahu sama sekali tentang marketing dan kita nggak punya background itu di pendidikannya. Jangan takut untuk masuk ke dunia ini, karena begitu teman-teman nanti tahu jalannya, teman-teman nanti akan semakin asik untuk belajar hal-hal baru tersebut, gitu ya. Terus jangan pernah berhenti belajar karena dunia digital marketing ini cepat banget perkembangannya. Itu sih ya. Pokoknya yang pertama niat ya. Skill skill utamanya adalah niat. Niat untuk belajar, niat untuk mengembangkan diri. Itu. Uh, Semoga teman-teman selalu sehat, selalu berbahagia. Semoga tercapai apa yang dicita-citakan semua teman-teman. Semoga kalau berjodoh kita bisa ketemu lagi. Kalau misalnya belum di add LinkedIn saya, boleh langsung di connect. Oke, makasih Betul teman-teman. banget Kak Diki, sekali lagi semoga Kak Diki juga senang ya Kak sharing di mini Senang course. banget dong. Nanti siapa tahu di waktu berikutnya bisa ketemu lagi sama teman-teman semua ya. Makasih banyak Amin, amin. Kak Terima Diki. kasih. Bye bye Kak Diki. Bye-bye. Sehat-sehat selalu. Bye-bye. Kak, bye bye. Oke, teman-teman, sebelum menutup sesi malam hari ini, seperti biasa aku mau mengingatkan kembali ke teman-teman semua terkait tugas mini course. Jadi, tugas mini course total hanya ada 2 ya, teman-teman. Jadi nggak setiap habis sesi, setiap hari itu ada tugas baru, itu enggak. Total hanya ada 2. Yang pertama, certification test. Ini misalnya teman-teman kemarin-kemarin setelah certification test-nya sudah dibuka, itu sudah mengerjakan, sudah berhasil submit, berarti sudah tidak perlu submit lagi, karena ini hanya sekali ya teman-teman, certification test ini hanya 1 kali aja. Jadi certification test ini adalah soal pilihan ganda berisi 20 soal sertifikasi yang berkaitan dengan materi mini course. Ada 15 soal tambahan, critical reasoning dan juga numerical thinking. Untuk certification test ini teman-teman wajib dikerjakan dan juga wajib dinyatakan lulus ya untuk nantinya bisa mendapatkan sertifikat setelah mini course selesai. Gitu, dan teman-teman juga wajib hadir dan mengisi form kehadiran di seluruh sesi yang teman-teman hadiri ataupun ikutin. Kenapa? Karena, seperti yang aku mention tadi, sertifikat itu baru akan dibagikan setelah seluruh rangkaian mini course selesai. Berarti setelah 2 minggu ya teman-teman, 2 minggu full sudah selesai, untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lulus certification test-nya dan juga kehadirannya memenuhi standar, baru akan kita kirimkan sertifikatnya nanti nih teman-teman. Nah, untuk jawaban dari certification test ini mohon maaf kita tidak bisa, membagikannya ya. Deadline-nya ada di hari Jumat jam, 12 malam, teman-teman. Di Jumat besok ya, minggu ini, teman-teman. Lalu selanjutnya ada case study. Jadi case study ini adalah tugas praktikal untuk menambah skill teman-teman semua di bidang digital marketing. Jawabannya akan dibagikan tapi hanya untuk teman-teman yang submit case study aja. Jadi buat yang belum submit case study-nya, mohon maaf kita belum bisa, mengirimkan atau memberikan kunci jawaban dari case study ini. Nah, untuk case study ini sendiri optional, boleh dikerjakan, boleh tidak, dan tidak mempengaruhi sertifikasi ya, teman-teman. Jadi, mungkin mau dikerjakan boleh, enggak juga nggak apa-apa, tapi saranku sih kerjain aja, karena kan udah diajarin langsung ya sama Kak Diki, kayaknya langsung aja diaplikasikan untuk, dikerjakan gitu, teman. Hitung-hitung nambah pengalaman untuk teman-teman semua. Sekali lagi case study ini tidak mempengaruhi sertifikasi ya, jadi boleh dikerjakan dan boleh tidak. Deadline-nya ada di hari Sabtu jam 12 siang di minggu ini ya, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk dikerjakan tugas-tugasnya karena teman-teman tentu saja ya bisa mengasah pengetahuan di bidang digital marketing. Untuk yang lulus certification test bisa dapat sertifikat dan juga berkesempatan untuk, mendapatkan jalur fast track nih, teman-teman. Oke, tadi aku sempat mention jalur fast track ya. Jadi untuk jalur fast track itu bisa dibilang ada tahapan, lengkapan tes gitu ya, yang bisa teman-teman lewatin. Jadi misalnya gini, misalnya teman-teman mengerjakan, 15 soal tambahan yang ada di certification test tadi gitu. Nah, terus ternyata di email pengumumannya ada tulisan berhasil lulus di jalur fast track.
Nah, berarti teman-teman berhasil nih mendapatkan jalur fast track. Nah, kalau misalnya teman-teman di jalur, fast track tersebut udah mau langsung daftar gitu ya ke full stack, kan misalnya mau daftar itu ada 3 tahapan tes ya teman-teman. Kalau ternyata teman-teman dapat fast track itu mungkin cuman ikut 2 atau bahkan 1 tahapan tes aja. Jadi kalau reguler kan tadi 3 tahap, kalau fast track cuma 2 atau 1. Jadi bisa loncat gitu ya untuk tahapan tesnya. Jadi yang membedakan fast track dan reguler hanya di tahapan tes aja, untuk sisanya itu tidak ada yang membedakan ya teman-teman. Jadi mumpung kita masih ada harga early bird, boleh banget langsung diamankan dulu nih slot early bird dan juga jalur fast track-nya mungkin untuk teman-teman yang sudah dapat si jalur fast track ini. Terus selanjutnya mungkin ini kemarin-kemarin sempat aku jelaskan juga tapi nggak apa-apa aku jelaskan kembali kenapa sih Revoyu punya proses tes terlebih dahulu untuk bisa join dan juga belajar di full stack program. Jadi, yang pertama-tama untuk mencoba mencari tahu gitu ya, teman-teman cocok nggak sih sebenarnya di bidang digital marketing. Terus selanjutnya untuk menentukan job guarantee yang up to 100% karena kan job guarantee ditentukan berdasarkan hasil tes ke full stack teman-teman ya, gitu. Terus selanjutnya untuk merencanakan, eee, karir apa, merencanakan plan karirnya teman-teman dalam jangka panjang nantinya, gitu. Terus selanjutnya untuk memberikan, lingkungan yang sama-sama suportif. Jadi misalnya gini, teman-teman mau belajar kan punya tujuan yang sama gitu, mau belajar, mau jadi digital marketer, maupun di sini ada yang mau, berbisnis gitu misalnya. Teman-teman punya tujuan yang sama, yaitu pengen belajar digital marketing. Jadi nanti lingkungannya itu, punya tujuan yang sama teman-teman. Jadi mau belajar, mau sharing, mau ngerjain project, assignment, itu akan enak karena lagi-lagi, tujuannya sama gitu, sama-sama punya kemauan untuk belajar. Jadi itu kenapa Revoyu ada proses seleksi ataupun proses tes terlebih dahulu untuk bisa join ke, full stack digital marketing program nih teman-teman. Jadi, sekali lagi buat yang mau mengamankan slot early bird-nya boleh langsung aja daftar ke link yang sudah di-pin message oleh Mimin Revoyu ya teman-teman semua. Dan selanjutnya kalau misalnya nanti setelah mini course sudah selesai, teman-teman sudah mendapatkan sertifikat, jangan lupa untuk ikutan social media competition-nya dan menangkan eksklusif Revoyu merchandise nih teman-teman. Selain itu, teman-teman juga bisa meningkatkan personal branding mungkin ya di sosial medianya teman-teman. Terus selanjutnya nantinya bisa memperluas networking, lalu bisa memamerkan skill profesionalnya teman-teman dan menjadi bagian dari Revoyu mini course community nih. Jadi jangan lupa ya nanti diikutin untuk social media competition-nya. Oke, loh kok ini lagi? Oke teman-teman, ternyata segitu dulu sesi kita malam hari ini. Semoga sesinya menyenangkan. Apa yang disampaikan malam hari ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Aku juga mau ngucapin makasih banyak buat Mimin Revoyu, tim support squad, dan juga para tim lead yang selalu bantuin aku selama mini course ini berlangsung. Thank you so much, terima kasih banyak teman-teman. Semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru juga dari sesi malam hari ini. Nanti kita ketemu lagi ya di sesi mini course berikutnya. Selamat istirahat. See you next time guys. Bye-bye. Jangan lupa isi form kehadiran ya untuk bisa dapetin sertifikatnya nanti. Formnya cuma bisa diakses melalui YouTube ini loh. Gampang banget kok, tinggal scan QR code yang ada di layar ini, atau bisa juga langsung klik link yang ada di live chat atau description box. Lalu tinggal isi deh formnya. Pastikan kamu pakai email yang sama dengan email pendaftaran ya.